Dan baru juga saya sampai ke depan rumah, melihat kok makin besar, makin berdiri. Itu bentuknya kayak kerbau. Ada saudara saya yang dulu kena. Iya. Itu perutnya gede, Kang. Oh, tiba-tiba Perutnya buncit. Iya, tapi keras. Dibawa ke rumah sakit. Itu di ronsen, tapi nggak ada penyakitnya. nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya Mas. Iya. Dia bawa golok, saya bawa golok. Dua nih. Dia mah bisa terbang segala apa. Ribut saya tak kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omat di channel Barudak Horor. Sahabat semua, di segmen kali ini saya kedatangan narasumber, yaitu dari kota Bogor, guys. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, yaitu dengan Kang siapa, Kang? Kang Jody. Assalamualaikum Kang Jody ya. Jody. Kang Jody. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Kang Jody? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Kang Jody. Kang Jody ini dari Bogor ya Kang? Iya. Dari Bogornya, Bogor di mana ya? Di Cigudeg lah di situ. Cigudeg ya. Berarti asli orang Bogor apa blasteran gimana? Kalau aslinya sih orang Tangerang. Orang Tangerang. Saya Dilahirin di Bogor gitu. berlama-lama di Bogor, enggak cuman di Tangerang. Cuman saya tinggal di Bogor. Oh, berarti Beberapa tahun. kalau kelahiran mah asli Tangerang ya? Asli Tangerang. Berarti gak cuman gedenya di Bogor nih. Iya. Oke Kang Jody, Kang Jody ini punya pengalaman seperti apa Kang? Kalau pengalaman saya di horor cuman pernah ngelihat penampakan. Iya. Penampakan dan suara-suara aneh gitulah. Jadi ngeri-ngeri sedap lah ya. Ngeri-ngeri sedap. Oke Kang, tahan dulu Kang ya. Iya. Oke sahabat semua, sebelum kita lanjut ke cerita Kang Jody ini, sebelum itu saya berterima kasih kepada sahabat semua yang telah support ke channel kami, ke channel Barudak Horor. Tetap di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Wow. Oke sahabat semua, kita sikat ceritanya. Kang Jody, Iya. Kang Jody itu ngomong-ngomong, kejadian pengalaman Kang Jody itu kira-kira kejadiannya tahun berapa ya Kang? Kalau misalkan tahun saya agak lupa ya. Cuma ini udah lama sih, emang juga sekitar umur 15-14an lah. Oh berarti udah lama banget ya Kang ya? Lama ya. Bisa-bisa itu kejadiannya 20 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu ya? Iya kurang lebih. Oke Kang, silakan Kang, mulai ceritanya. Awalnya sih di rumah itu ya kan posisi lagi sepi, orang tua saya pergi, cuman ada ibu sama adik saya doang. Sekitaran jam 2 pagi mungkin ya, saya nggak bisa tidur situ. Saya ngelihat ke jendela saya kan cuma kaca doang, kaca mati cuman nggak bisa dibuka gitu. Dan di sebelah rumah saya itu memang ada semak-semak gitu ya, masih gelap, nggak beda kayak sekarang. Ya zaman dulu ini masih pada gimana ya, pembangunan juga masih pada Ya masih bangunan lama Iya, lah gitu ya, bangunan lama. intinya. Dan saya penasaran kan, itu ngelihat ke jendela lagi, sama saya diliatin aja, diperhatiin, kok ada yang aneh ya gitu. Yang aneh, emang posisi gelap banget, sangat gelap, cuma ada pencahayaan sedikit doang, mungkin dari jendela rumah saya doang tuh. Itu gelapnya tuh apa karena mati lampu apa gimana Kang? Enggak, jadi rumah saya itu kan
Di pinggir rumah saya ada rumah lagi, belakang rumah orang tuh posisinya, cuma jaraknya agak 20 meter lah. Dan di situ banyak semak-semak gitu. Oh gitu. Dan saya juga penasaran, sama saya diperhatiin aja, kok ada yang aneh ya situ. Cuman gak jelas doang, ya namanya juga gelap ya. Saya perhatiin aja, kok tiba-tiba ada yang gerak. Apa tuh yang Semak-semaknya gerak. Oh. Dan situlah saya keluar, penasaran ya kamu. Wah, emang gimana sih jiwa saya itu? Iya. Waktu pede-pede lah. Waktu kalau ada takut-takut. lagi ada angin berani Iya. keluar gitu. Lelakinya keluar gitu. Keluar gitu. Lelakinya keluar gitu. Bacot! Tapi begitu saya keluar, kata saya ada yang nggak beres nih. Saya keluar sambil bawa buat nimpuk lah, bawa barang gitu, buat nimpuk sekitar Buat kayu, buat nenggel gitu. buat maledong. Oh gitu. Ya. Oh iya Buat maledong sekitaran seginilah bawa kayu. Dan baru juga saya nyampe ke depan rumah, melihat kok makin besar, makin berdiri. Itu bentuknya kayak kerbau. Cuman bedanya kalau kerbau itu kan agak panjang, ramping. Dia bulat. Maksudnya bulatnya gimana? Bulat kayak penampungan air lah, toren kayak gitu. Bulat cuman gerak, anehnya di situ anehnya. Dan di situ tadinya saya mau timpuk sama saya, tiba-tiba nyali saya down. Itu pemikiran Kang Yodi apa itu? Kayaknya saya juga nggak tahu. Sangkaannya gitu. Sangkaannya sih cuman takut ada orang yang iseng lah gitu, mau ngintip-ngintipin orang yang lagi tidur atau gimana gitu ya, namanya juga penasaran lah. Tapi pas udah deket ternyata bukan sosok yang ada di pikiran Kang Yodi. Bukan. Ternyata ada sosok kerbau apa gimana Kang? Kalau kerbau sih nggak mungkin kayaknya, soalnya kan posisi jam 2 malam. Maksudnya berdiri tegak, apa kelihatan berkaki apa gimana? Iya kelihatan berkaki, cuman kan saya lebih meyakinkan lagi, kan itu semak-semaknya gerak, ikut gerak juga, sama juga kedengar suara rusuk aja gitu ya. Dan saya juga mau ditimpuk sama saya, dan tiba-tiba nyali saya doang. Karena takut kan? Iya. Gigi. Dan cuma saya juga sempat merinding di situ juga, sempat merinding. Ya saya aja langsung ke dalam. Saya liatin lagi jendela. Nah, tiba-tiba udah nggak ada. Oh, jadi pas begitu Akang ngelihat sosok itu langsung ke rumah lagi. Ke rumah lagi kan saya nyali saya doang gitu. Tapi meskipun punya rasa takut, ada rasa penasaran gitu. Masih ya? ada, karena kan ya emang masih. Tapi pas Akang udah ke rumah nih, nah terus kan lihat jendela, itu sosoknya masih ada. Udah nggak ada kayak. Udah hilang. Udah hilang. Soalnya kan diperhatiin juga, semak-semaknya juga udah nggak pada gerak. Gitu kan. Lanjut Kang. Dan saya juga sering sih ngedengar suara kayak gimana, suara mukulin kayu lah di rumah lah. Dan saya juga tanya bapak saya, Pak, semalam nemuin ini bicara sama bapak saya, udah jangan, katanya, jangan diganggu, kata bapak juga. Mungkin dia menunggu di situ atau gimana ya, bilangnya juga jangan diganggu bang, udah gitu. Oh berarti bapak Akang ini udah keduluan tahu gitu ya? Iya, mungkin seperti itulah. Bahwa di tempat itu memang ada sosok seperti yang Akang lihat itu. Tapi Akang sempat bertanya nggak sama bapak Abah Akang nih? Akang sempat bertanya itu apa atau gimana? Sempat nanya sih nggak tahu menau ya, paling juga informasiin doang bahwa saya semalam lihat itu gitu. Dan saya juga waktu itu gimana ya, masih polos gitu kan. Masih bentar kayak gitu, masih labil ya. Saya juga nggak tahu menau sih kalau saat itu. Jadi istilahnya belum ada pikiran ingin tahu ini sebenarnya apa sih ini gitu ya gitu. Jadi mungkin Akang ini masih polos benar-benar polos gitu, ya. Iya. Terus dari situ, dari sehabis Akang mengalami hal-hal seperti itu,
keesokannya itu ada lagi apa biasa aja Kang? Mungkin ke bulan depannya kali ya. Oh, sehabis kejadian itu. Bulan depannya saya dengar suara kayu yang dipukulin itu Kang. Kayu-kayu yang dipukulin, tak 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 kayaknya. Sama sih kejadiannya juga jam 2 pagi. Nah itu saya cuma nggak sengaja, nggak ada rasa itu juga. Saya keluar rumah jam 2 pagi, biasa ngerokok apa. Saya tiba-tiba denger di pos tuh. Kan dulu mah kan masih gelap lah. Sekarang mah udah jadiin pos tuh pinggir rumah saya. Begitu saya lagi ngerokok, saya asing ngerokok. Gini aja. Saya tiba-tiba dengar kayak yang mukulin kayu tuh di pos. Saya mendengarnya saya posisi di pos. Dengarnya cuman saya posisi lagi duduk di luar rumah, di depan rumah. Kan posisi rumah tuh dekat sama pos di pinggir. Saya dengar tek 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 aja. Wah, apaan nih? Itu saya penasaran kan, saya gitu orangnya. Penasaran kan? Sama saya gebrak aja mejanya, meja pos itu. Ah, sini. Udah nggak ada tuh. Begitu saya maju lagi ke rumah, ada lagi Suara itu. iya, tek 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 kayak gitu. Terus pas ditengok nggak ada lagi. Ya emang gitu sih, suka gimana ya waktu itu mah, kayak mempermainkan gitu lah. Kayak orang lagi ngeledek gitu. Iya. Sama saya juga sempat digentak juga. Oh, setelah itu Setelah itu ya hilang sendiri sih dia Kang. Jadi selama saya masih di situ tuh, cuman dia nggak nampakin diri doang. Akang Judi ini sempet denger nggak atau sempet ngalamin nggak kayak mitos kayak yang diceritain orang-orang seperti kebanyakan orang lah gitu? Cuman ngalamin sih, cuman kata orang-orang waktu belum dengar apa-apa gitu, lihat apa-apa. Tahu orang juga, saya pernah dengar suara kuntilanak katanya lagi tawa gitu ya. Saya dengar orang kuntilanak gitu yang lagi nangis gitu ya. Awalnya sih biasa aja, nggak percaya gitu, biasa aja. Dan tiba-tiba saya di musola ya sama teman-teman saya lagi, emang nggak sengaja juga sih emang kayak gitu. Iya. Lagi nyantai sama teman-teman saya, itu di atas kayak ada ketawa, tapi cuma sekelebatan. Oh, kayak kuntilanak gitu ya? Iya, seperti itulah. Terus ini kuntilanak itu, denger nggak teman saya? Denger nggak? Denger semuanya. Itu juga ya, emang saya di situ emang paling tua ya, teman-teman saya paling kecil. Sama saya udah ditungguin aja sih, masih penasaran kan, takut ada lagi. Kalau teman-teman saya mah udah jangan di sini, kita pulang aja, kata dia. Kalau saya masih enjoy aja. Oh kayak begini suaranya, oh kayak begitu suaranya. Oh, berarti Akang ini lagi pesantren juga kan ya? Iya. Lagi ngobong juga ya? Iya, pesantren. Oh, jadi selama Akang di pesantren itu udah lumayan lama kan ya? Alhamdulillah. Pernah nggak ada hal-hal yang janggal gitu selama Akang di sana? Kalau hal yang janggal sih, ya. Yang menurut Akang kejadiannya di luar nalar kita lah gitu. Kalau di luar nalar sih paling hawa-hawa gimana gitu ya. Aura yang beda gitu. Cuman kalau penampakan saya terus terang belum pernah lihat pocong atau kuntilanak, cuma saya pernah dengar suara doang. Oh ya Kang, saya pengen bertanya nih, kira-kira Kang percaya nggak sama hal mistis kayak gitu Kang? Kalau dibilang percaya sih percaya, kalau udah ngalamin mah gitu. Tadi sih awalnya juga biasa-biasa aja kan. Nah, penasaran gitu, awalnya penasaran. Nggak, masuk kan banyak lah, sekian banyak orang ya. Ya intinya yang namanya hal-hal gaib itu memang ada gitu kan. Tapi kan nggak sedikit orang yang masih penasaran gitu, apa bener nggak sih hal-hal mistis yang kebanyakan orang ngomong ada inilah ada itulah, terus ada penampakan kayak gini kayak gitu, bener nggak sih? Memang itu istilahnya kalau kayak gitu nggak bisa dibuktiin ya, istilahnya gimana ya? Nggak bisa
nggak bisa secara netral Instan, kita ya, pas begitu ngomong kita langsung buktiin gitu kan, karena memang nggak kelihatan gitu. Kelihatan ya, hanya orang-orang tertentu palingnya. Saya juga nggak tahu, emang saya juga orang biasa, hanya orang biasa. Mungkin itu juga pada kayak kebetulan aja kali. Menurut Akang nih, kan ada istilah ya udah terkenal lah kalau di Indonesia mah ya, ada istilah ilmu hitam, ilmu putih. Itu menurut pandangan Akang, ilmu hitam itu kayak gimana? Kalau menurut saya masih ilmu hitam itu ya nggak dilarang oleh agama kan. Terus itu kalau ilmu hitam malah seperti santet gimana, dan juga tergantung pemakaiannya. Tergantung pemakaiannya, walaupun itu diambil dari Al-Quran, dari keterangan para ulama, tergantung pemakaiannya. Ya tergantung niat kita buat Niat apa kita, gitu kan. kalau untuk mencelakakan orang lain tentu sama aja Melakukan dosa gitu ya. Tapi Akang percaya ada santet gitu? Kayaknya percaya, soalnya saya pernah lihat juga. Itu kalau saya ya semua orang pasti tahu lah yang namanya ilmu santet itu kayak gimana gitu kan. Udah santer lah. Iya, itu yang sepengalaman Akang gitu, ngelihat orang yang disantet itu seperti apa kan? Sepengalaman saya sih, ada saudara saya yang dulu kena. Dia itu perutnya gede, Kang. Oh, tiba-tiba Perutnya buncit. Iya, tapi keras. Keras. Dibawa ke rumah sakit. Itu di rongsen, tapi nggak ada penyakitnya. gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, kosong. Iya. Terus sama kakek saya ditungguin, kakek saya di mantra-mantranya, udah tau lah orang dulu-dulu mah ya. Tiba-tiba keesokannya langsung normal lagi. Tapi nggak apa namanya istilahnya, nggak sempat nggak sempat ngeliatin apa di dalam perut itu sebenarnya apa gitu kok. Itu juga nggak ada apa-apanya, Kak. Di rongsen juga nggak ada apa-apa, bersih, intinya kayak normal lah. Dokter juga pada heran, ini nggak ada penyakitnya. Ya kan kebanyakan kan orang kalau ini ada perutnya sakit nih, terus tiba-tiba setelah diperiksa ke dokter nggak ada hasil, terus diperiksa ke orang pintar yang katanya sih gitu kan. Iya. Di perutnya tuh ada kayak semacam benda-benda tajam atau gimana kan, banyak yang kayak gitu juga ya. Sebenarnya sih kebanyakannya kalau kita itu kalau nggak benar-benar tahu orang yang punya syariat itu, orang yang bisa nyembuhin itu, seperti dukun lah atau para kiai, atau kalau nggak kenal betul mending jangan lah. Mending jangan ke situ lah. Maksudnya nggak kenal gimana? Nggak kenal sama orangnya gitu, nggak kenal sama yang nyembuhinnya. Misalkan kita nih punya penyakit, terus kita kurang kenal nih sama orang ini, udah bawa aja ke situ, biar disyariatin, diobatin. Kalau kita nggak terlalu kenal gitu, mending jangan lah. Itu kenapa kan? Kan biasanya kan permainan dia sendiri, kebanyakannya kan. Cuman emang ada juga sih yang Ikhlas, iya bener. Cuman kebanyakannya yang dipermainin. Misalkan gini, kita nih penyakit, oh ini sakit badan, takut ada yang guna-gunain nih, dibawalah ke situ. Misalnya sama dia di mantra-mantrain gini, terus tiba-tiba ada keluar paku, keluar beling, pecahan beling. Itu kebanyakannya dia sendiri. Oh, jadi istilahnya takutnya benda yang dikeluarin si orang pinter ini hasil dia sendiri gitu. Sendiri. Kebanyakan gitu kan. Makanya kita harus hati-hati. Oh, gitu ya. Jadi seolah-olah permasalahan yang tadinya kecil jadi ngelebar gitu ya. Sehingga kan firasat suudzon kita lebih apa ya? Lebih panjang lagi gitu istilahnya. Kan orang-orang dulu mah masih percaya ke dukun lah ya. Perdukunan kayak begitulah masih percaya. Dan gimana ya? Akidahnya masih lemah mungkin ya. Akang belum pernah disantet belum? Emang nggak mau sih, bukannya belum. Emang nggak mau. Tapi kalau ditembak cewek udah. Alhamdulillah udah. Kalau nembak mah sering gitu. Sering? Sering gagal apa sering? Sering gagal.
kalau di Indonesia emang istilahnya emang kental banget sih. Iya. Jadi setiap daerah itu pasti ada yang namanya mitos sama mistis itu emang benar-benar kental kalau di Indonesia gitu kan. Tapi kan kalau soal itu kita tergantung tergantung diri kita sendiri gitu, gimana mau percaya atau enggak ya itu mah udah apa ya atas kepercayaan masing-masing lah. Yang jelas kita memang alam gaib itu memang ada kan ya. Ada. Saya percaya itu alam gaib ada. Alam gaib itu ada gitu kan. Jadi maksud alam gaib itu bukan cuman hal-hal yang dunia mistis aja ya. Iya. Kita juga nelpon suara tanpa orang itu juga gaib kan. Gaib. Itu gaib menurut secara duniawi lah. Iya, nggak gaib gitu kan. Jadi keumumannya seperti itulah gitu kan. Oke Kang, selama sekian lama Kang di Bogor, pengalaman apa aja? Kalau itu sih pengalaman alhamdulillah ya, saya sendiri cuma ngalamin suara-suara gitu, diganggu sama hal-hal yang kayak gituan, cuman saya nggak pernah lihat penampakannya gitu. Walaupun di pesantren saya ada yang bilang, wah di sebelah situ tuh di sumur katanya ada kakek-kakek gitu. Wah di sini nih ada anu lah. Saya mah tuh pede aja itu kalau mau jadi gini ya, kalau kayak gitu itu ya malah kalau sama orang yang nggak takut nih ya, istilahnya kita nggak ngerasa takut nih, malah jarang ditampakin loh kan. Tapi kalau posisi orangnya penakut lah, malah sering ditampakin itu, nggak tahu gimana ya. Mungkin karena mentalnya kali ya. Iya, karena ketakutan itu ada di diri kita sendiri sih emang. Kadang-kadang kan kalau kita udah takut duluan, kita berimajinasinya, pikiran kita kemana-mana, traveling. Padahal nggak kayak gitu ya. Tapi kan pemikiran kita dikarenakan nggak tenang gitu ya. Jadi ya akhirnya pikirannya merembet kemana-mana gitu kan. Digambarin di pikiran gitu. Otak. Jadi apa namanya istilahnya melawan rasa takut itu sebenarnya ya kita sendiri juga sendiri, kan ya. Karena kan Akang juga termasuknya pemberani juga kan. Ya itu juga kadang-kadang. Iya. Mungkin gini Kang, jadi sosok atau setan atau jin gitu ya yang mau nampakin Akang takut sama Akang, kayak lebih sereman Akang kayak daripada sih. Karena saya juga nembak dia ditolak terus. Aduh. Ngopi dulu Kang. Iya, silakan. Ya saya juga bukannya mau gitu ya lihat yang kayak gitu, saya juga nggak mau. Cuma kan kata orang-orang, wah ini lihat penampakan pocong nih, lihat anak nih kayak begini serem mukanya anjir gimana. Saya main enjoy aja. Belum pernah lihat. Karena memang belum pernah lihat. Cuma kan kalau misalkan nggak mau saya juga gitu. Nah itu nanti gimana nanti aja ke depannya. Mudah-mudahan baik-baik aja lah. Ya saya yakin setiap orang juga pasti ngalamin lah. Ya pasti ngalamin karena memang di dunia ini memang bukan hanya kita aja ya. Betul kan? Bukan hanya kita aja. Yang intinya tetap sih etika juga sih ya. Saya juga pernah waktu di dekat rumah saya, waktu itu saya mimpi 2 kali saya dapat keris sama batu. Mimpi di pohon itu, di tempat itu pokoknya percis lah, cuman agak jauh doang sih dari rumah saya. Waktu itu saya ngimpi yang ketiga kalinya, saya samperin sekitar jam 11 sampai tengah 12-an lah. Dan juga tetangga saya masih dengar, dia juga masih lihat TV, masih sore lah hitungannya, orang-orang juga masih nggak pada tidur. Begitu saya samperin ke pohon itu, pohon ambon yang besar, percis tempatnya dia ketutupan daun, lubangnya di situ, tempatnya di situ. Saya baca Bismillah,
baca biasalah mampunya saya gitu ya. Sama saya dikit itu nggak ada Kang, si keris sama batu itu, cuman adanya kayak ngebisikin di telinga. Ngebisikin, ngomong gitu. Iya, ngomong gitu ya, cuman pelan tapi jelas, ketangkap sama saya. Kata yang bicaranya ini nih, kata dia pakai bahasa Sunda doang, kalau bahasa Indonesianya ini nih keris sama batunya ada di dalam, kata dia. Saya bingung, dalam mana, kata saya. Masa sama saya pohonnya mau ditebang? Ya udahlah, saya iniin lagi, pulang lagi. Nggak berselang lama, saya mimpi lagi. Itu lagi aja mimpinya. Itu lagi. Cuman ada yang bisikinnya di dalam saya nggak tahu. Oh, jadi Akang mimpi seperti itu berturut-turut mimpinya itu. Jadi saya mimpi yang ketiga kalinya itu. Begitu mimpi, saya bangun langsung disamperin. Langsung disamperin sama saya. Oh, tempatnya kan itu. Tempatnya iya, mimpinya di situ. Kan mimpi saya nih. Dan mimpian tempatnya di situ, pohonnya itu. Begitu langsung terbangun, keringat juga basah. Bangun, tanpa basa-basi lagi saya langsung samperin. Si tempat yang di impian itu iya. Ternyata memang benar itu tempatnya. Bener emang tempatnya jelas. Terus sempat diambil apa gimana? Saya diambil ya, emang tadinya kan dalam impian itu ada di bawah daun-daun kering. Daun kering dekat pohon di sela-sela itu. Saya buka, nggak ada, cuman mendengar suara doang. Oh, cuman ngasih tahu. Iya, ngasih tahu. Saya bingung, ada di dalam katanya. Nih, keris sama batunya di dalam, batunya 2, kerisnya 1. Terus nggak sempat ngambil tuh kan? Enggak. Tahu gimana kali itu. Beda, emang saya malas sekali punya kayak begituan. Ya nggak terobsesi lah kayak Terobsesi ya. Dan sering sih kalau mimpi-mimpi gitu, sering kan. Ya. Bahkan saya juga di pohon mede kalau nggak salah. Mimpi depan rumah saya kan dulu ada pohon mede, 3 gede-gede lagi Kang. Mimpi saya ribut sama orang siapa kali itu orangnya. Dia bawa golok, saya bawa golok 2 nih. Dia mah bisa terbang segala apa. Ribut saya tak kayak. Dia kalah sama saya dalam impian itu. Terus dia kalah, goloknya ditinggalin ditanam di pohon mede itu. Cuma saya nggak tahu itu kalau masih ada apa enggaknya. Terus menurut perkiraan Akang, sempat gak Akang kepikiran, lah ini saya kok tiba-tiba ngimpi kayak gini gitu, ini ada apa nih gitu? Sempet kayak gitu nggak? Sempet kan, ada ciri atau alamat apa nih gitu ya, atau kedepannya bakal terjadi apa, saya juga pernah pikirin ke situ, cuman nggak tahu ya, Allah alam juga ya. Nah pas begitu Akang sehabis ada pikiran itu, Akang tertujunya ke pohon mede itu. Ya mau itu jelas Kang, jelas sekali. Saya ribut sama kayak orang-orang dulu gitulah, pakai jubah segala apa, cuman penampilannya agak serem, rambut panjang gitu, bisa terbang juga. Sama saya mah atau netral aja ya, dimana nyama juga mimpi apa aja bisa terjadi, cuman saya percaya nggak percaya sih. Ya namanya mimpi ya, kita nggak tahu kalau mimpi ya, mimpi itu juga kadang ada berbuah sebuah pesan atau gimana gitu ya. Pesan. Oke Kang, terima kasih atas Akang sudah mampir di channel kami. Kira-kira Akang punya pesan buat pemirsa? Silahkan. Kalau pesan sih ada buat kalian di zaman sekarang nih, tahun 2022 mendekati 2023, kalian itu harus kuat-kuat akidah, terutama anak muda, karena pergaulan di zaman sekarang itu Kang ya, maksiat di mana-mana. Ya intinya jangan terbawa arus. Ya, Itu kan. jangan seperti layangan putus, kesana kesini masuk, segala apa-apa juga dilakonin, segala mau, ibaratnya ibadah mau, sedekah mau, tapi maksiat jalan terus. Sama aja dengan
percuma gitu ya Kang ya. Ya, ada yang lain Kang? Itu aja sih mungkin. Itu aja. Oke Kang, terima kasih atas antusiasnya nih. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mau bercerita, sudah mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng-bareng di sini. Dulu. Mungkin insya Allah lain kali kita ngopi bareng lagi Kang ya. Insya Allah. Oke sahabat semua, itulah cerita pengalaman dari Kang Jody. Mudah-mudahan dari pengalaman dan cerita ini para sahabat semua bisa mengambil sisi positifnya dan bisa mengambil hikmah daripada pengalaman-pengalaman yang ada di cerita ini. Tetap di Cahor Bahwa, cerita barudak horor.